Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ketika seorang anak Adam akan meninggal dunia, setan akan datang menemuinya. Tujuannya adalah menyesatkan hamba tersebut sehingga mati su'ul khotimah atau mati dalam keadaan kafir. Dijelaskan bahwa ada dua setan yang akan siap sedia mendatangi manusia ketika akan meninggal dunia. Lantas, siapakah dua setan yang mendatangi manusia ketika meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi menukil sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang dua iblis yang akan mendatangi orang yang akan meninggal. Satu iblis berada di samping kanan orang yang meninggal dan satu lagi berada di sebelah kirinya. Setan-setan itu akan menyerupai ayah dan ibunya, lalu merayu orang yang meninggal itu agar meninggal dalam keadaan memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, seorang hamba ketika menghadapi kematian, dia akan didatangi oleh dua setan. Yang pertama di samping kanannya dan yang lainnya di samping kirinya. Setan yang berada di samping kanan menyerupai ayahnya. Setan itu berkata, "Wahai anakku, aku sangat sayang dan kasihan kepadamu. Maka kamu sebaiknya mati dalam keadaan memeluk agama Nasrani, karena agama Nasrani itu adalah agama yang baik bagimu." Adapun setan yang berada di samping kirinya menyerupai bentuk dan sifat ibunya. Setan itu berkata kepadanya, "Aku telah mengandungmu di dalam perutku. Kamu telah aku beri minum dengan air susuku, dan pahaku telah aku jadikan sebagai tempat berpijakmu. Maka kamu sebaiknya mati dalam keadaan memeluk agama Yahudi, karena itu adalah agama yang paling baik." Disebutkan lebih lanjut, sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan Al-Qasibi, bahkan setan-setan itu bisa menyerupai orang-orang yang paling dicintai atau paling dekat dengan orang yang akan meninggal itu. Lalu setan-setan itu menggodanya dan berupaya menjerumuskannya kepada kesesatan. Abu Hasan Al-Qasibi menceritakan dalam syarah Risalah Ibnu Abi Zaid yang diceritakan oleh Abu Hamid dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, saat seseorang akan meninggal dunia, iblis datang kepada orang-orang tersebut dengan berpura-pura menolongnya. Iblis akan mendatanginya dalam bentuk orang-orang yang telah mendahuluinya, yang sangat dicintainya dan sering meminta petunjuk kepada orang-orang tersebut seperti saudara, teman, atau sahabat-sahabatnya. Iblis berkata kepada orang-orang yang akan meninggal itu, "Engkau akan meninggal dunia wahai fulan, sedangkan kami lebih dahulu meninggal dibandingkan kamu. Maka kamu sebaiknya mati dalam keadaan memeluk agama Yahudi, karena itu merupakan agama yang akan diterima Allah." Apabila hal tersebut tidak mempan, setan akan mendatanginya dalam bentuk yang lain sambil berkata, "Hendaklah kamu mati dalam memeluk agama Nasrani, karena itu merupakan agama Nabi Isa yang telah menggantikan agama-agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Di dalamnya telah mencangkup semua akidah yang ada di dalam seluruh agama." Tentu saja apabila orang yang meninggal itu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, maka bujuk rayu setan itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya sehingga kuat keimanannya dan meninggal husnul khotimah, tidak terjerumus oleh bujuk rayu setan. Sebaliknya, orang yang lemah imannya, maka ketika didatangi setan, saat itulah akidah seseorang tersebut bisa menjadi menyimpang. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai dua setan yang akan mendatangi manusia ketika ia hendak meninggal dunia.
Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan iman oleh Allah, sehingga ketika ajal menjemput, kita tidak tergoda oleh bujuk rayu setan, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.